satu sama lain saling berbagi, dan dengan adanya berbagi insya Allah ada ilmu dari kanan, ada ilmu dari kiri, kemudian kita jadikan satu, kita simpulkan, kemudian kita gabungkan, kemudian bisa kita amalkan, kita praktekkan. Setelah kita praktek, kita bisa menikmati hasilnya. Nah, begitu pula nanti disedekahkan lagi ilmu yang kita praktekkan. Jadi berputar. Kita pertama belajar, mendapatkan ilmu, kemudian praktekkan, kemudian dibagikan lagi, belajar lagi, praktek lagi, bagikan lagi, terus begitu. Nah, dengan begitu juga akan melatih diri kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin maju, semakin akan menjadi pemimpin yang handal. Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas, pada malam hari ini terima kasih kita ucapkan terima kasih sudah hadir Bapak Mulyono, juga Mbak Reski Eki ya. Terima kasih telah hadir di kelas ini di Supportnet 818. Semoga dengan kehadiran Bapak ataupun Mbak pada malam hari ini akan memberikan support, dorongan pada kami sehingga kami lebih mantap lagi untuk belajar. Di sini sama-sama belajar. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit sharing ya, yaitu tentang 3 prinsip abadi. Apa itu Bapak Ibu semuanya? 3 prinsip abadi. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pada malam hari ini marilah kita lanjutkan pembelajaran pada kelas ini. Semoga nanti ada manfaatnya, dan apabila Bapak Ibu semuanya setelah selesai mengikuti pembelajaran di kelas ini dan Bapak Ibu merasa mendapatkan ilmu, silakan diamalkan, praktekkan. Apabila sebaliknya, apabila Bapak Ibu semuanya setelah mengikuti pembelajaran di kelas malam hari ini merasa tidak ada manfaatnya, ya cukup diabaikan saja. Itu tidak akan menjadi masalah ya, tidak akan menjadi masalah. Yang penting di sini kita murni hanya ingin belajar, ingin melatih diri kita semakin percaya diri. Jadi tidak ada unsur kita itu menggurui kepada Bapak Ibu semuanya. Tidak. Karena apa? Saya dan yakin bahwa Bapak Ibu semuanya adalah sudah ada di atas kami, dan tentu kami selalu akan belajar kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan, kami mohon informasinya, entah Mbak Reski ataupun Bapak Mulyono, apakah suara kami bisa diterima dari Kolaka, dan apabila Bapak ataupun Mbak Reski memberikan informasi, saya ucapkan terima kasih. Semoga ke depan bisa diterima apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Kita tunggu jawaban dari Bapak Mulyono ataupun Mbak Reski, apakah suara kami bisa diterima dengan jelas. Kami mohon informasinya. Nanti sebelum materi kita lanjutkan, kita ingin tahu terlebih dahulu suara apakah bisa diterima dengan jelas. Apabila nanti suara bisa diterima dengan jelas, artinya kita belajar sama-sama nyaman ya. Kita bisa mendengarkan suara kami, dan sehingga nanti bisa diambil hikmah
apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Ya. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah serius mengkonfirmasi undangan kami di kelas ini, dan ke depan semoga kita selalu bisa bergandengan tangan, selalu bisa membangun pertemanan yang baik, persahabatan yang baik, juga bisa menyatukan kerukunan, sehingga semuanya tadi akan membantu kita semuanya untuk mempercepat mewujudkan sebuah impian, sebuah cita-cita yang sudah kita rencanakan. Baik, terima kasih atas informasinya dari Bapak Mulyono, bahwa suara kami bisa diterima dengan jelas ya. Oke, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, di kelas Supportnet 818, mari kita mulai saja tentang 3 prinsip abadi. Ya. Bapak Ibu semuanya, kestabilan akan terjadi apabila jaringan kita solidnya. Bapak Ibu semuanya, kita di sini adalah di sebuah bisnis network jaringan, ataupun kita ada di bisnis jaringan. Jadi untuk mewujudkan kestabilan tadi, maka kita butuh yaitu jaringan yang solid, dari pasukan ataupun grup kita yang solid. Jadi ibarat Bapak Ibu semuanya, ibarat tumpuan batu bata. Tahu ya Bapak Ibu semuanya, batu bata itu seperti apa? Ya Bapak Ibu semuanya, ibarat tumpuan batu bata yang diberi semen, ya, di antaranya agar apa? Agar bisa merekat dan tidak gampang untuk runtuh. Ya. Nah, kita di sebuah bisnis jaringan, agar kita itu mempunyai jaringan yang solid, yang kuat, dan yang berkembang, maka diibaratkan kita itu membangun ataupun ada tumpuan batu bata. Ya, tumpuan batu bata itu tadi, antara batu bata dengan batu bata yang lain itu ada penyekatnya, ada pelekatnya. Apa itu? Yaitu semen. Kenapa kok harus dipakai pelekat semen? Ya, di antara satu sama lain agar selalu merekat dan tidak akan mudah yang namanya runtuh ataupun goyah. Nah, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, ya, semen perekat yang akan membuat jaringan bisnis multi level yang kita bangun akan menjadi solid adalah 3 prinsip abadi. Apa itu 3 prinsip abadi, Bapak Ibu semuanya? Ketiga prinsip abadi ini adalah membentuk, ya. 3 prinsip abadi ini adalah membentuk landasan, membentuk suatu landasan sistem kepemimpinan yang kokoh di dalam jaringan bisnis yang kita bangun. Ya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya bisa memahami, bisa menerima, bisa mengartikan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, jika Bapak Ibu semuanya bisa menerima ibarat ataupun gambaran kita di dalam bisnis multi level tadi, yaitu kita diibaratkan menumpuk sebuah batu bata, di antara bata satu dengan bata yang lain itu ada pelekatnya, yaitu namanya semen. Ya, agar semen
bata akan selalu merekat, ya, selalu merekat. Itu akan lebih kokoh, lebih kuat, dan tidak mudah roboh ataupun runtuh. Nah, begitu pula kita di sebuah bisnis jaringan seperti yang kita jalani pada saat ini, ya, kita itu agar mempunyai jaringan yang solid, besar, dan kokoh, ya tentunya kita tidak lepas dari yang namanya ketiga prinsip. Ya, ketiga prinsip ini akan membentuk sebuah landasan sistem kepemimpinan yang kokoh, ya, yang kokoh di dalam jaringan bisnis yang kita bangun. Ketiga prinsip abadi ini adalah yang pertama, yaitu edifikasi. Apa Bapak Ibu semuanya? Edifikasi. Kemudian yang kedua adalah konsultasi. Dan yang ketiga adalah no cross learning. Ya, saya akan membahas satu per satu pada malam hari ini. Apabila nanti sudah kemalaman, katakanlah baru satu tema, katakanlah baru diedifikasi, ya, kalau dirasa sudah malam, sudah banyak waktunya, dan sudah banyak menyedot kuota Bapak Ibu semuanya, ya kita pending, kita tahap, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan, ya. Jadi paham ya Bapak Ibu semuanya, dari materi di malam hari ini kita akan membedah 3 prinsip yang membuat abadi di dalam membangun bisnis jaringan. Ya. Apa itu 3 prinsip abadi yang harus kita bedah pada malam hari ini? Yaitu adalah yang pertama adalah edifikasi. Kemudian yang kedua konsultasi. Dan yang ketiga no cross learning. Ya. Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas Supportnet 818 yang kami hormati. Ya. Edifikasi. Artinya Bapak Ibu semuanya itu adalah menghormati. Edifikasi adalah menghormati ataupun promosi dengan respek, membangun atau memperkuat seseorang atau sesuatu, ya, meskipun Anda bisa mengedifikasi apapun termasuk perusahaan, termasuk produknya, namun pembahasan di bab ini saya akan batasi pada manusia. Setiap orang butuh dihargai. Betul apa betul Bapak Ibu semuanya? Setiap orang butuh dihargai, dihormati, juga dipercaya oleh orang lain. Ya, tanpa itu Bapak Ibu semuanya sulit untuk yang namanya memiliki pengaruh yang sangat dibutuhkan untuk memimpin. Ya. Masalahnya Bapak Ibu semuanya, siapapun dapat mempromosikan siapa saja kecuali diri kita sendiri. Ya, kalau kita mempromosikan diri kita sendiri, lantas nanti bagaimana? Wah, aku ini loh, aku ini ahlinya loh, aku ini sudah pakarnya loh. Ya tentu tidak pas, lucu ya. Ya, edifikasi itu adalah yang mempromosikan, yang respect, itu adalah orang lain. Di antaranya antara downline, upline, ya, saling edifikasi. Anda katakanlah edifikasi upline Anda pas di acara apa,
di pertemuan apa, Anda selalu edifikasi, mempromosikan bahwa Anda mempunyai seorang upline yang luar biasa, yang tangguh, yang selalu mendampingi Anda. Itu baru namanya edifikasi. Nah, begitu pula upline Anda gantian di panggung akan balik mengedifikasi Anda. Wah, itu dolen saya yang namanya Pak Mulyono, hebat orangnya, tangguh, dia pembelajar, dia konsisten, pantang menyerah. Nah, itulah namanya edifikasi, saling mengedifikasi. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka tadi di awal dijabarkan bahwa kita membangun sebuah bisnis jaringan diibaratkan kita menumpuk sebuah batu bata, ya, agar setumpuan batu bata tadi bisa melekat kuat dan tidak mudah roboh, maka perlu yang namanya perekat, yaitu semen. Ya, begitu pula kita di sebuah jaringan seperti ini perlu yang namanya perekat juga, yaitu tadi antara edifikasi, saling menghormati, saling respect. Ya. Coba Bapak Ibu semuanya, Anda di sebuah bisnis jaringan, lantas Bapak Ibu semuanya tidak ada edifikasi, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa respect kepada sponsor Anda, kepada upline Anda, ya, akan seperti apa jadinya Bapak Ibu semuanya? Ya, makanya di bisnis seperti yang kita jalani adalah ilmunya sangat beda dengan kita mendapat ilmu di saat di meja sekolah, karena ilmunya adalah murni ilmu didapat praktek dari mentor-mentor yang sudah menjalankannya, sehingga kita tinggal meniru, amati, tiru, modifikasi apa yang sudah diajarkan oleh upline kita akan meniru, kita akan menduplikasikan ke jaringan kita, ke grup kita. Ya, makanya yang namanya edifikasi adalah berbicara yang baik-baik kepada orang lain, membicarakan tentang sponsor, upline, downline. Ya, jadi fungsinya edifikasi, kita harus menghormati, rasa hormat, rasa respect, ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas Supportnet 818 yang kami hormati, kita lanjutkan. Ya, jika seseorang berusaha untuk meyakinkan orang lain, mempengaruhi kesuksesannya sendiri, ya, kita ulangi, jika seseorang berusaha untuk meyakinkan orang lain mengenai kesuksesannya sendiri, akan terkesan sombong. Jadi kita pas lagi prospek, pas mau menawarkan sebuah bisnis dan kita memberikan contoh, ini loh, saya sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis masa dan ini buktinya ini seperti ini, itu kesannya sombong. Makanya kita harus edifikasi, memberikan contoh kepada orang lain, menggunakan hak ketiga, katakanlah menggunakan upline Anda. Ini loh upline saya yang namanya si A, ini sudah membuktikan dan luar biasa hasilnya, suksesnya luar biasa. Itulah namanya akan membuat percaya kepada orang lain. Ya,
Baik Bapak Ibu semuanya. Ya, pendapat tersebut juga subjektif sehingga apa? Tidak dipercaya oleh orang lain. Contoh, jika Anda berada di sebuah kota yang masih asing dan bertanya ya mengenai sebuah restoran yang enak kepada orang yang Anda temui di pinggir jalan. Kemudian apa? Lalu orang tersebut menjawab, itu loh di pojok sana, pojok jalan ada restoran punya saya sendiri itu. Wah, rasanya luar biasa, enak, lezat. Mampir saja ke situ, itu restoran saya. Ya, kira-kira apakah kalau seperti itu Anda percaya dengan omongan yang orang Anda tanya tadi? Anda tanya, di mana ya Bapak, Ibu, di sekitar sini yang ada restoran yang enak, nyaman. Nah, kemudian ada seorang bapak-bapak menjawab, oh baik Bapak, kami tunjukkan ya, di situ loh, pojokan situ. Itu restorannya luar biasa, enak banget, lezat banget, dan nyaman tempatnya. Itu restoran saya. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, hal seperti itu menurut Bapak Ibu semuanya, apakah hal seperti itu bisa dipercaya oleh orang lain? Ya, pendapat tersebut subjektif dan tidak sulit subjektif ya, dan sulit untuk dipercaya. Orang tidak akan dapat mempromosikan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu tidak bisa kita itu promosikan kepada orang lain, dan kita tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain apabila kita itu mempromosikan diri kita sendiri. Ya, sebuah contoh tadi, kita kebetulan mempunyai usaha sebuah restoran, dan di situ ada orang yang asing dari luar kota, belum pernah ke situ dan maunya mau istirahat juga sambil makan, kemudian bertanya kepada orang yang ada di sekitar situ, mungkin tahu di sekitar situ ada sebuah restoran. Ya, hal seperti itu apabila yang terjadi itu adalah diri kita, tentunya diri kita tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain apa yang kita bicarakan. Nah, agar kita bisa dipercaya, tentunya yang menunjukkan bahwa ada restoran itu tadi tentunya orang lain. Nah, dari omongan orang lain ke orang lain, ke orang lain, dan ke orang lain, ke mulut ke mulut. Nah, itulah yang akan membuat dipercaya banyak orang. Begitu pula di bisnis ini, apabila kita selalu menawarkan produk, menawarkan sebuah bisnis, peluang bisnis, ini loh, produk saya ini bagus banget, kualitasnya, wah top. Kalau Anda tidak beli, rugi Anda. Belinya kemana Pak? Ya ke saya. Apakah kira-kira calon konsumen Anda akan percaya? Tidak. Pikir dua kali. Ya, agar percaya Anda bisa memakai pihak lain. Katakanlah Bapak Ibu semuanya. Contoh Bapak Mulyono, promosi ini Pak, pupuk NASA ini sudah luar biasa. Manfaatnya bisa bikin petani kaya, bisa membuat tanaman semakin banyak hasilnya. Kalau Bapak ingin memesan, butuh produk, dan saya juga sudah mempraktekkan Bapak ini. Kalau mau memesan, kasih nomor handphone istri Bapak Mulyono. Ini lho Pak, kalau mau pesan, nomornya ini. Tak kasih Pak, nomor kontaknya ini. Silahkan dihubungi. Nanti Bapak akan dilayani sebaik mungkin.
Itu juga menjadi tip kita menawarkan sebuah bisnis kita. Tidak bisa semata-mata kita menawarkan sebuah bisnis kemudian yang ditonjol-tonjolkan adalah diri kita. Nah, kita harus bekerja sama menggunakan hak ketiga agar kita mudah dipercaya oleh orang lain. Kira-kira paham Bapak Ibu semuanya? Itulah makna dari edifikasi, agar kita dipercaya banyak orang. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak menjadi masalah ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas ini lagi jaringannya down, mungkin lagi sibuk, pengajian apa-apa, tidak akan menjadi masalah. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini nanti Bapak Ibu semuanya mau memutar ulang sehingga Bapak Ibu semuanya benar-benar sama-sama belajar. Nah, dengan sama-sama belajar ya Bapak Ibu semuanya, nantinya Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan ilmunya bareng, suksesnya bareng ya. Nanti bareng-bareng menjadi stokis dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ya. Sebaliknya, pendapat yang objektif akan menimbulkan rasa dipercaya. Misalnya, Anda sering melihat di koper buku ataupun di sampul buku, ada yang berkualitas, ya, buku yang berkualitas dan terobosan terkini, ide berlian dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang mengutarakan pendapat tersebut Bapak Ibu semuanya? Tentunya adalah pihak film, produk elektronika, suplemen. Nah, ya. Oleh ya, kita ulangi, pendapat tersebut siapa yang akan membicarakan? Yaitu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga sesuai apa yang kita sampaikan di depan, bukan penulis ataupun penerbitnya. Ya, katakanlah mempromosikan sebuah buku seperti ini loh, buku hebat banget ini, terapi bermental sukses. Ya, buku terapi bermental sukses. Ya, kalau Bapak mau sukses dan Bapak Ibu mau bermental orang-orang sukses, belilah buku ini. Ya, belilah buku ini Bapak Ibu semuanya. Belinya kemana Pak? Belinya ke saya. Nah, itu kesannya membuat orang lain tidak akan percaya. Ya, paham ya Bapak Ibu semuanya? Ya, perlu menggunakan hak ketiga, bukan penulisnya, bukan penerbitnya. Ya, demikian juga dengan film, produk elektronik, suplemen, produk perawatan tubuh dan lain sebagainya. Semuanya adalah menggunakan endorse dan pihak ketiga. Nah, karena pendapat dari pihak ketiga adalah bersifat objektif dan bisa dipercaya. Itu Bapak Ibunya. Nah, tipnya seperti tadi gambarannya. Kita ibaratkan tadi Pak Mulyono yang kita buat contoh ya, Pak Mulyono, mohon maaf, Pak Mulyono promosi di media sosial, di pertemuan-pertemuan, di rapat-rapat, ya. Kemudian Bapak Mulyono sampai menggebu-gebu menawarkan produk NASA luar biasa Pak, bagus sekali. Sudah ribuan orang membuktikan dan hasilnya wow. Nah, kemudian orang tadi bagaimana? Bertanya, lantas kemana Pak Mulyono? Kita mendapatkan produknya yang Bapak tawarkan, yang Bapak promosikan itu. Ya, belinya ke saya. Apa yang terjadi?
orang yang Anda ajak ngomong melongo. Wah, ini orang ini kesannya kok ya jualan tapi kok dia kurang pas. Akhirnya apa? Tidak percaya dan tidak ada yang merespon. Ya, agar kita dipercaya dan direspon, kita tentunya menggunakan hak ketiga. Katakanlah, Pak, ini loh, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan produk dan Bapak Ibu tidak akan rugi jikalau Bapak Ibu semuanya sampai tidak mendapatkan produknya. Ini, hubungi nomor ini. Nanti Bapak akan dilayani dengan sabar, senang hati, dan akan dijelaskan sampai detail. Kasih nomor handphone istri Anda atau kasih nomor handphone downline Anda. Artinya kita menggunakan hak ketiga. Kalau kita membantu downline ngasih seperti itu, kita juga diuntungkan, kita juga nanti akan mendapatkan kebaikannya. Jadi tidak semata-mata inginnya untung sendiri. Nanti kita harus membantu orang lain juga. Ya, paham ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Semoga yang hadir di sini, Pak Mulyono entah atau Mbak Rizky yang masih online, ini ada satu orang, Anda akan cepat sukses di bisnis Anda akan segera melejit omset Anda, dan Anda akan segera berkembang pesat jaringan Anda. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Ya, demikian pula ketika kita memulai sebuah bisnis multi level, Bapak Ibu semuanya, kita perlu meyakinkan orang mengenai bisnis dan produk. Ya, kita perlu mengenalkan yang namanya bisnis kita, juga produk kita. Masalahnya, kita tidak bisa mempromosikan diri sendiri. Ya, lagi pula saat memulai bisnis multi level belum ada kesuksesan ataupun prestasi yang kita bisa tonjolkan, sehingga satu-satunya hal yang bisa kita tawarkan adalah potensi kita sebagai pemimpin. Ya, tapi kita tidak bisa menjual kehebatan diri kita sendiri. Walaupun Bapak Ibu semuanya hebatnya seperti apa, tidak bisa akan menjual kehebatannya Bapak Ibu semuanya dengan Bapak Ibu semuanya menjual sendiri kepada orang lain. Tentunya perlu hak ketiga. Kalau Bapak Ibu semuanya menjual kehebatan Bapak Ibu semuanya dengan diri sendiri, banyak orang yang tidak akan yakin dengan apa yang Bapak Ibu omongkan. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, coba bayangkan kata-kata seperti ini. Hai, dengerin aku ya. Aku sudah sangat sukses loh di bisnis ini. Terdengar sangat sombong kan? Ya, katakanlah Bapak Ibu semuanya, saya katakanlah sudah sukses, saya sudah melebihi dan dari segalanya. Kemudian, hai teman-temanku, hai mitra-mitraku, hai bro, dengarkan ya, aku itu adalah orang yang sudah sukses di bisnis saya. Terkesan apa Bapak Ibu semuanya? Hal seperti itu. Terkesan sombong. Barangkali orang-orang yang mendengar ini bisa-bisa mual-mual dan maaf juga muntah-muntah. Karena mendengar apa yang kita omongkan tadi,
orang ini gila, masa dirinya sendiri ditonjol-tonjolkan, kesuksesannya, kepandaiannya, keunggulannya. Ya, kesannya orang lain itu mendengar sampai mual-mual perutnya, bahkan sampai, mohon maaf, sampai muntah-muntah, saking tidak tahan mendengar omongan orang tadi, yaitu Bapak Ibu semuanya. Maka perlu di bisnis kita, di bisnis jaringan kita selalu menggunakan yang namanya strategi edifikasi. Kita promosi, kita bicarakan baik-baik orang lain kepada orang lain. Jangan kita membicarakan kebaikan keluarga kita, kebaikan diri kita, kebaikan saudara kita. Kesannya jelek, kesannya sombong. Hal seperti itu enggak akan diduplikasi, enggak bisa akan ditiru. Apalagi kita sudah mempunyai jaringan yang besar dan yang kuat dan mempunyai omset yang besar. Kemudian lagi-lagi Anda berbicara di crossline Anda, lagi-lagi Anda bicara di jaringan Anda. Gimana teman-teman? Apabila jaringan kita ini, jaringanku ini kalau tidak kuat dan tidak besar, ya, sudah tentu upline saya, sponsor saya nggak bakalan akan bisa maju, bisa sukses seperti itu. Nah, itu lebih parah lagi. Sudah dipastikan bahwa bisnis Anda, grup Anda akan hancur. Bapak Ibu semuanya, maka yang namanya bisnis perlu yang namanya edifikasi, ya. Jika konsultasi dan no cross lining, ya, ini baru satu bab ya yang kita bedah pada malam hari ini. Ini sudah hampir 1 jam lebih, ya. Sedikit lagi agar tidak kemalaman dan tidak mengganggu untuk istirahat Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, karena itu diperlukan sebuah kerjasama antara Anda dan tim Anda. Jika ada seseorang yang Anda kenal mengatakan sebaiknya kita mendengarkan seseorang yang kredibilitasnya, ya, diperkenalkan dengan baik, kita biasanya mau mendengarkannya. Ini adalah proses memperkuat orang lain sehingga mereka tidak harus mempromosikan dirinya sendiri. Inilah yang dinamakan edifikasi. Ya. Gimana Bapak Ibu semuanya? Jelas Bapak Mulyono bisa menerima apa yang kita sampaikan, bisa mengerti arti apa yang kita sampaikan, ya. Jika Bapak Ibu mengerti, alhamdulillah, artinya Bapak Ibu semuanya mendapatkan ilmu yang dahsyat dan nanti bisa diterapkan di grup Anda, di jaringan Anda. Jika Bapak Ibu semuanya belum bisa memahami, tolong nanti diputar ulang, dengarkan lagi, putar ulang, dengarkan lagi, sehingga sedikit demi sedikit akan masuk di alam bawah sadar kita. Itu cara belajar yang benar. Tapi kalau belajar sekarang mendengarkan, ganti nanti sudah mendengarkan yang lain, dan yang sudah tidak pernah diulang akan numpuk, diibaratkan menjadi sebuah sampah. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ya.
Ketika kita memulai sebuah bisnis, biasanya kita menghubungi teman-teman kita yang lama dan kerabat. Nah, kemudian kabar baiknya mereka mungkin mengenai Anda dan mempercayainya. Ya. Ada beberapa hal, ya. Tapi biasanya mereka tidak akan melihat Anda sebagai seorang yang berpengalaman atau ahli di dunia bisnis. Karena apa? Karena itu Anda membutuhkan bantuan dalam bentuk kredibilitas. Ya. Kredibilitas. Ya. Tampilkan diri sebagai pembawa pesan. Tampilkan bahwa kita sebagai pembawa pesan. Ya. Bukan pakar. Kemudian tawarkan peluang untuk bergabung dalam tim yang berisi ahli yang sudah berpengalaman, bukan mengandalkan Anda pribadi. Jadi promosikan ini. Kalau Bapak Ibu semuanya tertarik, nanti kita ketemukan pakarnya, ahlinya yang sudah berkecimpung, dan nanti Bapak Ibu semuanya akan lebih paham. Ya siapa? Upline Anda. Kita menggunakan hak ketiga. Nah, kemudian kita harus perkenalkan ke upline sebagai orang yang Anda hormati tadi, yang sudah berpengalaman, yang telah membimbing Anda selama ini dengan beberapa prestasi upline. Hal yang penting agar upline memiliki pengaruh dan mau didengarkan prospek Anda. Dalam posisi menguntungkan seperti itu, upline bisa memberikan pernyataan yang akan mendukung Anda atau balik mengedifikasi Anda. Anda kepada teman-teman Anda sehingga Anda itu bisa bekerja lebih efektif. Dapatkan Anda melihat bentuk kerjasama saling mengedifikasi ini, Bapak Ibu semuanya. Makanya di bisnis NASA adalah ilmunya sangat-sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu semuanya mau diajak belajar, nah, kita menjalankan bisnis perlu bimbingan, perlu support, perlu motivasi, perlu dorongan. Yang penting kita mau melakukannya semuanya itu, proses pembelajarannya, proses menjalankan bisnisnya. Nah, tidak ada kita bangun sebuah usaha kemudian dengan tiba-tiba usaha kita langsung membesar, langsung bisa dinikmati, langsung bisa pensiun. Mustahil. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Edifikasi yang efektif harus dilakukan secara tulus dan wajar. Tulus dari diri kita, dari hati kita. Tidak mengada-ada. Tidak ada paksaan. Kita katakanlah mengedifikasi upline. Wah, itu loh, luar biasa. Upline saya si A. Wah, mantap. Cara pembimbingannya, cara mendidik, cara membersamainya, cara ngasih contoh-contoh. Nah, semuanya itu harus ada dilandasi dengan ikhlas, tulus, tidak dibuat-buat. Kalau hanya Anda buat-buat, kesannya dan tidak akan efektif yang namanya edifikasi tadi. Ya. Jangan berupa sanjungan ataupun pujian yang tidak tulus. Ya, kalau Anda menyanjung hanya kesannya Anda itu mau menjatuhkan, jangan. Ya nyanjung dengan rasa ikhlas, ya, dengan
tulus. Dengan ketulusan itu akan terbangun tim player yang kuat, tim yang kuat. Dengan kita bekerja tim yang kuat akan menghasilkan omset yang berkesinambungan. Jangan berlebihan promosikan peringkat atau kondisi finansialnya sudah seperti apa upline Anda. Ya, nggak perlu Anda buat-buat. Tadi dengan apa adanya. Kalau memang upline Anda memang keuangannya finansialnya sudah kuat, ya omongkan, jangan berlebih-lebihan. Dan itu dengan Anda dasari apa? Rasa ikhlas. Tidak Anda rasa paksaan. Hal ini penting agar apa? Kita tidak terbentuk jarak antara upline dan prospek. Ya. Upline dan prospek itu tidak ada jarak. Katakanlah Anda mempromosikan, Anda mengedifikasi kepada upline Anda dan Anda identifikasi ke hadapan prospek Anda. Kalau Anda tidak ada rasa ikhlas dari dalam diri, dari diri kita, dari hati kita, hanya sekedar istilahnya edifikasi asal-asalan, hanya dibuat-buat. Nah, itulah akan membuat jarak antara upline Anda dan prospek Anda. Ya. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Carilah hal yang positif, ya Bapak Ibu semuanya. Carilah hal yang positif, kemudian yang dipromosikan tentang satu sama lain. Contohnya berani, konsisten, pembelajar, memahami produk dengan baik, jujur, siap membantu, berpengalaman, juga sabar. Itu yang harus diedukasi, yang dipromosikan kepada prospek. Ya, tapi semuanya itu harus dengan dilandasi rasa ikhlas lahir dan batin. Jangan dibuat-buat. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya. Yang tidak boleh dilakukan dalam komunitas multi level marketing adalah fokus pada kelemahan atau hal-hal yang negatif. Merendahkan diri orang lain di depan umum sama sekali tidak dapat diterima orang lain di depan umum. Ya. Cari dan pusatkan perhatian pada kualitas baik seseorang dan ungkapan di depan umum. Ya, namun Anda harus berhati-hati ketika mengedifikasi prospek ke upline Anda. Nah, contoh, Anda mengedifikasi prospek Anda kepada upline Anda. Ini loh Pak upline. Wah, ini top banget. Ini orangnya pilihan. Ini orangnya wah, dahsyat, berpengalaman, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Sehingga distributor akan memperkenalkan prospeknya kepada upline-nya dan mengatakan, perkenalkan teman saya Pak Rudi. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Nah, Pak Rudi ini juga memegang posisi direktur di beberapa perusahaan besar, dan beliau ini adalah temannya sangat banyak. Ya, saya sangat kagum kepada Pak Rudi. Bisakah Anda jelaskan kepada Pak Rudi mengenai bisnis ini? Nah, ini contoh yang akan mematikan ataupun akan menjaga jarak antara upline Anda dan prospek Anda. Karena Anda mengedukasi mengunggul-unggulkan prospek Anda di depan
upline Anda tidak sesuai, ya, Anda sedang menjebak upline Anda ke posisi yang menyulitkan. Ya, ini jelas edifikasi yang terbalik. Ya, sekarang upline dalam posisi yang canggung, bahkan bisa jadi akan minder. Karena apa? Anda mengunggul-unggulkan prospek di depan upline Anda. Nah, walaupun upline Anda itu, apalagi upline Anda masih tarafnya belajar, wah, ini jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Karena apa? Karena harus menjelaskan bisnis kepada seseorang yang telah begitu disanjung, bahkan bisa jadi si prospek merasa telah berbaik hati mendengarkan prestasi, tak ada postur, tak ada kredibilitas, ya, dia tak ada alasan bagi prospek untuk mendengarkan upline Anda. Ini situasi yang merugikan semua orang. Hindari hal yang seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian, strategi yang tepat menggunakan edifikasi adalah sebagai berikut, Bapak Ibu semuanya. Seorang distributor mengatakan kepada prospeknya, "Bro, saya akan memperkenalkan kamu dengan Pak John." Katakanlah yang contoh adalah Pak John. Beliau adalah salah satu pemimpin di bisnis ini yang telah memiliki pengalaman yang sangat luas. Saya belajar banyak dari Pak John ini, dan saya yakin beliau bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kemudian bisa Pak John sangat sibuk karena banyak orang meminta waktunya. Nah, tapi setelah saya cerita sedikit mengenai kamu, beliau mau meluangkan sedikit waktunya untuk bertemu. Ya, sebetulnya Pak John ini sangat sibuk sekali dengan kegiatannya. Kan, tetapi dengan mendengarkan kata downline-nya yang selalu rasa rendah hati tadi, ya terpaksa Pak John untuk meluangkan waktunya untuk hadir untuk menemui prospek Anda. Ya. Saat Anda dibawa ke upline, distributor itu bilang, "Pak John, kenalin, ini teman saya, Pak Denny. Dia manajer perusahaan komunikasi. Saya mau meminta waktu Bapak sedikit dengannya." Setelah itu Anda pergi, dan beberapa menit Anda membiarkan upline Anda itu berbincang-bincang sebentar dengan prospek Anda. Jadi begitu Anda membawa prospek ke upline Anda, jangan Anda tunggui. Anda pura-pura mau beli rokok kayak sebentar keluar. Agar apa? Agar upline Anda bisa ngedifikasi balik kepada Anda. Ngedifikasi pas Anda tidak ada. Nah, itulah edifikasi yang benar. Ya. Lalu biasanya upline Anda akan mengatakan seperti ini, "Den, senang berkenalan dengan Anda. Step memang sudah bercerita sedikit." Nah, katakanlah Anda itu adalah namanya Step. Memang sudah bercerita sedikit bahwa Anda itu mungkin akan datang melihat acara malam ini. Mungkin Denny belum tahu bahwa Step adalah salah satu distributor terbaik kami. Bisnis Step berkembang sangat baik dan dia adalah belajar sangat cepat. Satu keuntungan, dan bisa bekerja sama dengan Step. Oh iya, apa yang paling menarik bagi Step dari acara malam ini? Nah, itulah
membuat si prospek ingin tahu kehebatan Anda. Bahkan yang dibuat contoh adalah step. Nah, step ibaratnya Anda membawa seorang prospek ke upline Anda. Anda membawa prospek ke upline Anda, ya kamu jangan begitu datang dengan prospek Anda tetap bersama di situ, di tempat duduk situ, jangan. Anda pura-pura entah mau ke kamar mandi kayak, entah mau beli rokok dulu kayak, dan lain sebagainya, agar memberi peluang, memberi waktu upline Anda untuk mengedifikasi kepada Anda. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Ya. Nah, perhatikan beberapa poin edifikasi yang bisa dipelajari dalam skenario di atas. Ya. Anda melakukan edifikasi tidak di hadapan upline, karena edifikasi di depan upline akan menempatkan upline Anda posisi yang canggung. Nah, kekuatan edifikasi akan lebih maksimal Bapak Ibu semuanya jika tidak dilakukan di hadapan orang yang kita edifikasi. Nah, perhatikan skenario di atas. Setelah Anda memperkenalkan, memprospek kepada upline Anda pergi untuk beberapa menit, sehingga ini memberikan kesempatan kepada upline Anda untuk balik mengedifikasi Anda. Benar ya apa yang kita sampaikan tadi. Nah, upline tidak perlu menjual ataupun mempromosikan dirinya sendiri, karena Anda telah melakukan sebelumnya. Ini menempatkan upline pada posisi yang bagus sehingga prospek Anda respect dan mau mendengarkan apa kata upline Anda. Ya. Di saat Anda bersamaan, edifikasi dari upline kepada Anda akan meningkatkan kredibilitas Anda di mata prospek, sehingga Anda bisa bekerja lebih efektif dan berpengaruh. Ya. Begitulah seharusnya kerjasama sebagai satu tim yang bisa Anda lakukan. Saling mempromosikan dan meningkatkan ataupun mengingatkan antara Anda dan tim, sehingga seluruh tim akan memiliki kredibilitas ya, dan pengaruh yang dibutuhkan agar bisa memimpin lebih efektif. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, lakukan edifikasi di mana saja Anda ada kesempatan, apakah itu di acara pertemuan, yang resmi, pertemuan di kedai, atau di rumah. Ya. Pastikan agar Anda telah memperkenalkan upline sedemikian rupa untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat. Ya, rasa hormat. Tetapi sekali lagi, jangan melakukan yang namanya edifikasi di hadapan upline, tetapi lakukan sebelum Anda bertemu dengan upline Anda, karena edifikasi di depan orang yang diedifikasi akan mengurangi kekuatannya. Selain itu akan membuat orang yang diedifikasi menjadi canggung. Ya. Menjadi canggung. Edifikasi akan luar biasa, membantu jika dilakukan dengan tepat. Bukan edifikasi akan semakin kuat dampaknya jika dilakukan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Cobalah cara-cara untuk menunjukkan rasa hormat Anda kepada upline Anda. Misalnya mempersiapkan tempat parkir khusus untuk mereka, menyediakan kursi, membantu membawakan tas, menghapus papan tulis pas presentasi, menyediakan minuman dan lain sebagainya. Apabila orang lain memperhatikan hal itu,
mereka akan dengan jelas memahami artinya tindakan Anda akan terduplikasi saat tim Anda melakukan hal yang sama kepada Anda. Ya, pas contoh Anda ini lagi ada di pertemuan, katakanlah ada di home sharing, dan yang berbicara di depan itu adalah upline Anda. Ya, Anda pas upline Anda lagi datang, ya Anda siapkan, Anda temui sebelum turun dari kendaraannya, Anda sudah menyiapkan tempat parkir yang nyaman buat upline Anda, dan bantu bawakan tasnya upline Anda. Jangan dibiarin upline Anda membawakan tasnya sendiri. Juga Anda siapkan air minum, ya, dan juga Anda membantu menghapus papan tulis yang buat presentasi, dan itu pas Anda yang lakukan itu dilihat oleh tim Anda, wah itu akan ditiru, akan diduplikasi. Wah, ini contoh yang luar biasa yang seperti ini. Ya. Jika Anda membiarkan upline Anda melakukan semuanya sendiri, maka Anda pun harus melakukan semuanya sendiri. Akhirnya Anda kelelahan dan tim Anda satu persatu memperhatikan betapa tidak efektifnya pekerjaan sebagai seorang pemimpin, dan mereka pun berhenti menjadi pemimpin. Ya, jika itu terjadi di bisnis Anda pun diam tak bergerak. Jika hal yang salah diduplikasi, dampak negatifnya 200%. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, maka jangan ragu untuk terus bekerja sama sebagai tim. Kemudian edifikasi upline-upline Anda dengan perkataan maupun dengan tindakan Anda. Angkatlah mereka terlebih dahulu, maka dalam proses selanjutnya Anda pun akan turut terangkat. Pengaruh Anda sebagai pemimpin di bisnis multilevel akan semakin efektif jika edifikasi terduplikasi dengan baik. Baik Bapak Ibu semuanya, materi satu bab edifikasi ternyata setelah kita kupas tuntas panjang, ya, ternyata 1 jam lebih. Mohon maaf jika saya sudah menyita waktu Anda hingga 1 jam lebih. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini bisa menerima apa yang kita sampaikan, dan apa yang kita sampaikan dari awal hingga akhir ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Juga nanti bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan, dan bisa kita duplikasikan kepada grup ataupun jaringan kita. Sekali lagi kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami pada malam hari ini banyak kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan, bahkan juga menyakitkan hati Bapak Ibu semuanya. Semuanya itu tidak ada unsur kesengajaan dari pribadi kami. Semuanya itu karena keterbatasan pribadi kami, juga bodohnya diri kami di dalam menyampaikan sebuah materi pada malam hari ini. Dan tetapi semuanya itu kami tidak akan berhenti di situ. Kita akan selalu belajar dan belajar demi apa yang kita pelajari nantinya akan lebih bagus, dan kita terapkan dan kita praktekkan akan membawa hasil yang lebih bagus. Baik Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan
semoga bermanfaat. Dan sudah sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas supportnya, dan atas segala-galanya. Dan dengan semuanya itu Bapak Ibu semuanya akan dibalas kebaikan-kebaikan juga akan dibalaskan kemudahan-kemudahan, kebahagiaan di dalam keluarganya, bahagia dunia dan akhirat, juga rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan go Crown Diamond Terima kasih.